Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersamakan mata, kita akan menyambut firman Tuhan pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena firman-Mu berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah dikehendaki Allah bagi kami. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini, kalau siang hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap hati kami seperti tanah-tanah yang subur, yang siap ditaburi benih-benih firman-Mu, agar firman boleh akar kuat dalam kehidupan kami, agar firman boleh tumbuh dalam kehidupan kami, agar firman boleh berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Biar hidup kami menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa nih Tuhan. Pakai lidah bibir hamba yang bagi kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang dipuji, dipermuliakan, diagungkan. Dan hamba semakin kecil dan hilang dan lenyap. Hanya kemuliaan-Mu saja yang tampak. Terima kasih Allah Roh Kudus berbicara sebebas-bebasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara terkasih di LP Tangerang. Pada hari ini kita bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa bersyukur. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, perkenalkan, nama saya Erik Tanujaya. Saya salah satu pendeta di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Surya Kebenaran. Dan pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan secara online oleh Goshen. Saya akan membagikannya, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita buka firman Allah dalam kitab Yohanes. Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya Gembalakanlah Domba-Dombaku. Perhatikan dengan baik. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian ayat 16 kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kita membaca perikop firman Allah ini khususnya ketika hari-hari Paskah atau setelah Paskah.
sebelum peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid di Danau Galilea, atau juga disebut juga Danau Tiberias, karena memang letaknya di Tiberias, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Dan saat ini di tempat itu dibuat sebuah bangunan, sebuah chapel, sebuah tempat ibadah kecil, dan disitulah tepatnya bahwa Petrus pernah ditanyakan oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tema pada hari ini terambil dari ayat yang ke-19. Firman Allah berkata, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Firman Allah telah berkata, Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Tuhan mau Petrus benar-benar sangat mengasihi Yesus. Bahkan di ayat 19 dituliskan, tadi sudah saya bacakan, hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Artinya apa? Setia sampai akhir hidupnya. Pada hari ini tema firman Allah mengenai kesetiaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup dalam kesetiaan. Inilah yang Tuhan pertanyakan kepada saudara dan saya. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mau mengasihi aku? Apakah engkau mau mengasihi aku bahkan sampai mati? Engkau dan saya dituntut Tuhan untuk menjadi orang-orang yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih berarti kesetiaan sampai akhir hidup. Sekali lagi saya mengatakan, kasih adalah kesetiaan sampai akhir hidup. Teman-teman tahu apa artinya ini? Dua jari dipertemukan, jempol dengan telunjuk. Kita baru tahu selama mungkin 2-3 tahun terakhir ini, gara-gara K-pop Korea menjalar ke seluruh dunia, ke Indonesia, anak-anak muda mulai love, kasih mengasihi dengan jempol dan telunjuk jadi satu, saudara. Kalau kita tahunya begini, saudara. Uang, 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 haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kasih adalah kesetiaan. Kasih adalah kesetiaan sampai akhir. Inilah yang Tuhan mau lakukan dan saya lakukan dalam hidup ini. Mengapa saudara dan saya, kita sebagai orang-orang percaya, harus menjadi orang-orang memiliki kasih, harus memiliki orang-orang yang setia sampai akhir. Sebab firman Allah berkata dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13, firman Allah berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, perhatikan ayat ini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ini bukan artinya bahwa saudara dan saya, kita dapat berkata nggak apa-apa, firman Allah katakan, kita nggak usah setia. Tuhan juga sudah katakan dalam firman-Nya. Paulus berkata kepada Timotius, bukan itu saudara. Ini mau mengartikan, sekalipun engkau dan saya, kalau engkau tidak setia, Tuhan setia. Artinya apa saudara terkasih dalam Tuhan? Artinya bahwa kesetiaan itu adalah karakter Allah.
menyangkal dirinya sebagai orang yang sebagai pribadi yang setia, saudara. Inilah yang harus saudara dan saya miliki dalam kehidupan ini. Karena engkau dan saya dipanggil untuk menjadi orang-orang yang setia. Dan ketika mungkin hamba Tuhan berkata, siapa yang mau terima Tuhan, Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, kita mengangkat tangan, kita berdoa, Tuhan masuklah jadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Saat itu engkau menjadi milik Kristus. Engkau menjadi seperti dikatakan sebagai anak-anak Allah. Dan mau tidak mau hidupmu harus mencerminkan, harus berkarakter-karakter ilahi. Inilah yang Tuhan mau agar hidup saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang sangat amat setia, orang-orang yang berkarakter ilahi. Karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Kesetiaan adalah karakter Allah. Apa yang harus kita lakukan menjadi orang-orang yang setia? Firman Allah katakan kesetiaan dimulai dari hal-hal yang kecil. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Tanda engkau mengasihi. Tanda engkau adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Peliharalah tubuh. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Kalau selama ini seringkali kita bermain-main dalam dosa. Kita mengatakan, itu masih hanya melakukan bohong, itu dosa yang kecil. Nggak apa-apa, setiap orang juga melakukannya. Biasa itu tipu-tipu. Lumrah itu cuma perkataan doang. Yang penting saya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Saya tidak membunuh orang mungkin. Saya tidak mencelakakan orang. Tapi firman Allah dengan jelas berkata, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan engkau dipanggil untuk hidup kudus. Lukas pasal 16 ayat 10, firman Allah berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini berbicara mengenai kesetiaan. Setialah dalam hal-hal yang kecil. Kalau engkau setia dalam hal kecil, engkau akan setia dalam hal-hal yang besar. Ini jelas firman Allah katakan. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Artinya apa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Artinya bahwa kesetiaan itu berkaitan dengan kehidupan di dalam kebenaran. Tuhan memanggil saudara dan saya sekali lagi bahwa engkau diminta untuk setia di dalam kehidupan dalam kebenaran. Katakan amin. Haleluya. Jagalah hidupmu di dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran. Yohanes pasal 21. Berkata ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama-sama duduk dekat Yesus. Dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku.
Kalau engkau dapat berkata, Pak, orang lain bisa, saya melihat dia ke gereja, dia rajin beribadah, dia memberikan persembahan persepuluhan. Tetapi saya tahu jelas kehidupan dia memakai topeng. Orang yang berbohong di hadapan Tuhan. Sepertinya dia orang yang kudus. Tetapi kata-katanya kata-kata yang menyakitkan. Dia suka menipu sana sini. Masakan saya tidak bisa seperti dia, tidak boleh seperti dia. Hal yang Petrus tanyakan, Tuhan bagaimana dengan orang ini? Maksudnya adalah Yohanes. Dan Yesus katakan, itu bukan urusanmu. Artinya apa saudara? Perhatikanlah kehidupanmu. Apakah engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau itu mempengaruhi kehidupanmu, dia akan datang. Tetaplah setia dalam menjaga kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Haleluya. Yang kedua, mengapa saudara yang terkasih, saya dan saudara terpanggil sebagai orang-orang, sebagai murid Yesus? Kita harus menjadi orang-orang yang setia. Ternyata yang kedua, bahwa kesuksesan hidup itu terletak pada kesetiaan. Sekali lagi saya mau katakan, kesuksesan hidup terletak pada kesetiaan. Saudara terkasih, mungkin kau sering mendengar, Pak, orang banyak berkata, pendidikanlah adalah sebuah kunci kesuksesan dalam hidup, Pak. Bukan kesetiaan, Pak. Pendidikan. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau mengutip dari perkataan dari sebuah buku yang judulnya The Millionaire Next Door. Artinya milioner orang kaya tetangga kita, saudara. Ini judul bukunya. Judul bukunya ditulis oleh seorang yang bernama Thomas J. Stanley bersama dengan William Danko. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia mencari apa yang terjadi, apa yang dilakukan terhadap orang-orang yang bisa begitu sangat amat kaya. Dia mencoba menyelidikinya. Dia mengadakan sebuah riset dan dia menginterogasi, menanyakan kepada paling tidak 733 orang yang benar-benar orang kaya di Amerika Serikat. Saudara. Bukunya menjadi bestsellers, laku keras selama 5 tahun berturut-turut, saudara. Karena orang pengen menjadi orang kaya. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Di buku yang ditulisnya, yang dia pelajarinya, dari kehidupan orang-orang yang sukses, tanda kutip, orang yang kaya, tanda kutip, saudara. Secara materi saja. Karena saudara dan saya terpanggil untuk menjadi orang-orang yang kaya di dalam Tuhan. Amin, saudara. Dia mengatakan kunci kesuksesan benar ada dalam pendidikan. Tapi itu hanya nomor 30. Pak, mungkin itu memang sekolah. Sekolahnya memang tinggi. Tetapi di sekolah yang jelek, Pak. Bukan sekolah favorit. Dan dia mengalahkan penelitian. Ternyata anak-anak orang-orang yang dahulunya sekolah di sekolah favorit, itu hanya kesempatannya, itu hanya ada nomor 23 untuk mencapai sukses. Ternyata pendidikan tidak menjamin orang menjadi sukses. Sekolah favorit tidak menjamin orang menjadi sukses. Mungkin dapat berkata, benar Pak, dari sekolah-sekolah favorit, tapi rankingnya ranking belakang dulu. Rankingnya ranking terakhir, Pak. IQ-nya IQ jongkok, cuma mungkin orang tuanya banyak duit. Banyak efek. Bayar sekolah mahal, masuklah. Kalau pinter, Pak, itu baru orang benar-benar pasti sukses. Di dalam surveinya ini dikatakan bahwa kepintaran IQ itu hanyalah nomor ke-21. Tidak menjamin orang pintar itu menjadi orang sukses. Saudara terkasih dalam Tuhan. Orang dapat berkata, Pak, kunci kesuksesan
kesuksesan adalah kerja keras, Pak. Orang yang kerja keras pasti hidupnya sukses, hidupnya bahagia. Saudara terkasih dalam Tuhan, kata Thomas, J. Stanley dengan William dan Co. Dalam bukunya ini berkata, ternyata bahwa kerja keras itu hanyalah nomor 5. Untuk orang menuju sukses hanya nomor 5 bagian. Memang benar kita harus bekerja keras. Bahkan firman Allah berkata, engkau harus bekerja seperti kau bekerja untuk Tuhan. Kita memang dipanggil menjadi orang-orang yang harus bekerja keras. Orangnya malas tidak usah makan. Firman Allah bahkan mencatatkan demikian, saudara. Tapi kerja keras sekali lagi, menurut penelitiannya, terhadap 733 orang yang kaya secara materi di Amerika Serikat, hanya menduduki nomor 5, saudara. Tahukah yang nomor 1? Kunci kesuksesan nomor 1 adalah menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Dan saudara tahukah bahwa kesetiaan adalah bagian. Orang yang setia adalah orang-orang yang baik. Kesetiaan adalah kunci kesuksesan. Setiap orang mendambakan rumah tangga yang sukses, keluarganya yang sukses. Tetapi apakah benar rumah tangga yang sukses menurut Anda bagaimana? Pak, itu kalau sukses, orang yang sukses itu istrinya lebih dari 1, itu sukses, Pak. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi rumah tangganya berantakan. Orang yang sukses tidak mungkin dalam keluarganya, tidak mungkin ketika melihat perempuan cantik langsung matanya lirikannya maut. Tetapi orang sukses dalam rumah tangganya, pasti dia adalah suami yang setia terhadap istrinya. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Orang rindu dalam sukses dalam pekerjaan. Pengen rindu jabatannya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Kuncinya adalah dia menjadi orang yang setia. Ketika dia menjadi orang yang setia dalam pekerjaannya, dia akan menaikkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Dipercaya ketika dia bekerja dengan keras, dengan giatnya, perusahaan melihat, pimpinan melihatnya, keuletannya, kerajinannya, ketekunannya, tidak pernah datang terlambat. Tuhan memberkatinya. Kuncinya adalah kesetiaan. Firman Allah, pada hari ini saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Tetapi Anda dan saya harus menjadi orang-orang yang setia sebagai pengikut Kristus. Karena yang pertama tadi bahwa kesetiaan adalah karakter Allah, karakter ilahi. Dan engkau dipanggil untuk menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Hiduplah di dalam kekudusan dan dalam kebenaran. Haleluya. Dan mengapa dikatakan Anda dan saya harus menjadi orang yang setia sebagai murid Kristus? Karena kesetiaan adalah kunci kehidupan sukses. Firman Allah terakhir saya ambil dalam kitab Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Saudara terkasih, saya bacakan sekali lagi. Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang-orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia.
Artinya apa? Bahwa orang yang setia adalah orang-orang yang jujur. Orang yang setia adalah orang yang tidak bercela lakunya. Orang yang setia adalah orang yang sungguh-sungguh berkarakter ilahi. Dan Tuhan akan menyediakan pertolongan. Ketika orang setia mendapat masalah dalam kehidupannya, Tuhan izinkan, Tuhan akan menolongnya. Ketika ada orang akan mencelakakannya, Tuhan katakan akan menjadi perisai. Tuhan akan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Dan Tuhan akan memelihara kehidupan orang-orang yang setia. Jadilah orang yang setia. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Allah ini saya tutup dalam sebuah kesaksian. Kesaksian kurang lebih 1 minggu yang lalu, saya dapat kabar dari kawan saya yang sudah lama tidak berjumpa. Dikabarkan, Rick, mama saya sakit keras. Kemungkinan COVID-19. Usianya sudah 78 tahun. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mengenal dengan keluarga ini sudah lama sekali. Dari tahun 80-an. Ibu ini seringkali mengajak anak-anaknya untuk beribadah. Orang yang setia. Dia mengikut pengajaran Alkitab di rumah kami dari tahun 80-an. Ketika ada persekutuan doa di rumah kami, dia mengikutinya. Bersama dengan kami. Ketika kemudian kami mulai bergereja, dia beribadah bersama-sama dengan kami. Tapi karena satu hal, ibadah kami pada waktu itu berbeda-beda tempat, dia tidak bisa ikut bersama dengan kami. Anak-anaknya cukup setia bersama dengan kami melayani dalam ibadah-ibadah gereja. Berita sakitnya itu tepat 3 minggu sebelumnya. Ketika saya sedang membantu kawan saya yang pindahan, tiba-tiba handphone saya berdering. Dan seorang ibu berkata kepada saya, Erik, saya mau berjumpa dengan kamu, dengan orang tua kamu. Saya sangat kangen sekali mau berjumpa dengan kamu. Saya langsung mengenal suaranya, saudara. Sebutlah Ibu A. Oh tante A, saya tahu sekali apa kabar tante. Sudah lama kita gak berjumpa. Ada sekitar 20 tahun saudara gak pernah berjumpa. Tetapi saya sangat mengenal suaranya. Kenapa saudara? Karena saya benar-benar dulu tahu sekali akan kehidupan keluarganya bersama-sama dengan kami. Bersama-sama dengan saya. Lalu dia langsung katakan, saya mau berjumpa dengan kamu, dengan orang tua kamu. Besok bisa gak? Ya boleh tante, silahkan. Terbuka rumah kami. Dia datang saudara. Ibu yang berusia 78 tahun dia datang. Lalu dia bercerita akan kehidupannya. Berbicara dengan saya, dengan ayah saya. Kemudian beberapa hari kemudian saya diminta untuk datang ke tempatnya saudara. Saya datang seorang diri dan saya berbicara dengan ibu itu sekitar hampir 2 jam saudara. Ibu tersebut menceritakan akan kehidupannya. Setelah kami tidak lama berjumpa, dia menceritakan apa yang terjadi. Dia terlibat dalam sebuah pelayanan. Ke rumah sakit dia mendoakan orang-orang. Dia melayani orang-orang seperti di tempat ini. Di penjara-penjara. Hingga di Lampung. Dia melayani juga daerah-daerahnya ke Lampung. Hingga juga ke Manado, saudara. Hidupnya penuh dengan pelayanan-pelayanan karena mengasihi Tuhan, sangat mencintai Tuhan. Dia peduli akan orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan dia berkata, Rick, Tuhan itu begitu ajaib. Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan itu memelihara hidup saya. Saya suatu ketika waktu itu dia katakan, selama 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan tidak ada pekerjaan. Saya sebagai orang tua tunggal,
Untuk anak-anaknya selama 1 tahun 1 bulan tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan. Tetapi Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami. Setiap hari ada orang memberikan makan buat saya dengan anak-anak saya. Berkat Tuhan begitu berkecukupan. Ketika saya melayani Tuhan sungguh-sungguh setia. Tuhan benar-benar menyertai saya, memelihara hidup saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan takut ketika ada pencobaan, ada masalah dalam kehidupanmu. Ketika engkau sepertinya dalam badai hidup, dalam gelora angin ribut. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Amin, saudara. Percayalah Tuhan masih menyertai saudara dan saya. Karena itulah janjinya, itulah firman-Nya. Tidak sampai orang benar tergeletak, jatuh tergeletak. Tuhan menyertai hidup langkah orang-orang percaya, saudara. Dan setelah kawan saya itu menelpon saya untuk bantu doa untuk ibunya yang sedang sakit. 2 hari kemudian sang ibu meninggal. Saya datang ke rumah sakit tempat ibu itu meninggal. Dan saya bercerita kepada anak-anaknya. Saya sudah bertemu dengan mama kamu 1 bulan yang lalu. Dia menceritakan apa yang dia kerjakan dalam hidup ini. Dia menceritakan bagaimana mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Bukan hal-hal yang duniawi. Sebab firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepada Dia. Dan saya katakan mama telah mengakhiri dengan baik. Mama telah memberikan pattern, memberikan panduan, acuan, teladan yang baik hidup mengiringi Yesus sampai akhir hidupnya. Hiduplah setia di dalam Tuhan. Anak-anaknya sangat bersyukur. Bahkan sebelum akhir hidupnya, ibu ini berkata kepada saya, Rick, saya mau bantu tempat-tempat panti jompo yang dalam kekurangan. Ayo kamu bantu saya cari tempat panti jompo. Saya ada sedikit berkat, saya memberkati untuk panti jompo. Mungkin kamu yang tolong beli berasnya, kamu yang beli tehnya, beli keperluannya. Kita datang ke sana. Saya katakan kepada ibu ini, Tante, sekarang nggak bisa, Tante. Pandemi COVID-19. Panti-panti jompo tutup, Tante. Bisa dibayangkan. Kalau satu ada orang OTG. Tanpa gejala COVID, tetapi COVID. Masuk ke panti jompo. Langsung bubar, mati semua, saudara. Oke deh, nanti aja. Setelah pandemik ini berakhir. Saudara, keinginannya, kerinduannya, kesetiaannya mengiringi Yesus sampai akhir hidupnya. Biarlah ini menjadi teladan bagi kehidupan saudara dan saya dalam mengiringi Yesus. Mari kita pejamkan mata, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang kesetiaan. Engkau menghendaki setiap kami menjadi orang-orang percaya, bukan sekedar sebagai orang-orang percaya, bukan sebagai sekedar KTP kami bertuliskan Kristen pengikut Engkau, tetapi hidup kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang setia di tengah dunia ini. Sekalipun dunia bergejolak, sekalipun kehidupan kami banyak gejolak, tapi ampuni kami, ajar kami Tuhan senantiasa menjadi orang-orang yang setia. Kami percaya Engkau akan memampukan kami. Sebab firman Allah katakan, penderitaan-penderitaan kami alami adalah penderitaan-penderitaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kami.
Karena Engkaulah sumber kekuatan itu Tuhan. Engkau Allah menolong kami, memampukan kami, menguatkan kami ketika kami mengalami badai-badai hidup itu. Kami serahkan hidup tubuh kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang hidup dalam kekudusan. Kami mau menjadi orang yang hidup dalam kebenaran firman-Mu. Agar kami dapat hidup menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup kami. Dan kami belajar, kalau orang dunia saja berkata, kunci kesuksesan hidup adalah dari kesetiaan. Ajarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia sampai akhir hidup kami. Dan firman-Mu berkata, sebuah mahkota kehidupan akan diberikan kepada anak-anak-Mu yang setia sampai akhir hidupnya. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap kami yang pada hari mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami. Terpatrik dalam hati kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Hidup kami boleh menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur atas firman Allah ini. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.